Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Husnanisa, kelas 5C. Baiklah, melalui video ini saya akan menjelaskan kembali tugas individu pertama sampai keempat pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama itu tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip Al-Quran dan Sunnah. 1. Pengertian evaluasi. Dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. 2. Pengukuran. Pengukuran merupakan sekumpulan aturan atau prosedur dalam kuantitatif terhadap atribut yang dapat mewakili objek, sifat, atau karakteristik tertentu. 3. Penilaian. Penilaian merupakan penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh beragam informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau informasi capaian kompetensi siswa. Istilah evaluasi dalam Al-Quran dan hadis tidak dijumpai kata yang pasti, tapi ada kata-kata tertentu yang mengarah kepada arti evaluasi. Misalnya, firman Allah dalam surah An-Naml ayat 78 memiliki makna keputusan atau vonis, di mana artinya sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya dan Dia Maha perkasa lagi Maha mengetahui. B. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 284 memiliki makna mengira, menafsirkan, menghitung, dan menganggap, yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. C. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 27 yang artinya Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat evaluasi apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Adapun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dan menilai dari tubuh dan gambarmu kuantitas, akan tetapi Allah menganggap dan menilai dari hati dan amalmu. Yang kedua, tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. A. Pengertian evaluasi. Menurut Norman E. Groenewald 1976 menyatakan bahwa evaluasi bukanlah sekumpulan teknik semata-mata, tetapi evaluasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang mendasari keseluruhan kegiatan belajar mengajar yang baik. Yang kedua, Edwin Wen dan Gernot Webrod 1957 menyatakan bahwa evaluasi berkenan dengan kegiatan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Yang ketiga, Witherington 1980 menyatakan bahwa evaluasi adalah pernyataan bahwa sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Yang terakhir, Mercis dan Tisman 1984 menyatakan bahwa evaluasi diartikan sebagai penentu kesesuaian antara tampilan dan tujuan-tujuan. Dari pengertian-pengertian di atas yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematik untuk mengukur dan memberi nilai kuantitatif matematika, kualitatif non-matematika, ataupun kedua-duanya. Terdapat sesuatu atau tampilan karakter-karakter dengan tujuan patokan yang telah ditetapkan. Karakter-karakter tersebut dalam ruang lingkup kegiatan proses belajar mengajar adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif, pengetahuan, afektif, sikap emosional, dan psikomotor keterampilan. B. Fungsi evaluasi. Kepentingan evaluasi tidak hanya mempunyai makna bagi proses belajar peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik terhadap program secara keseluruhan. Oleh karena itu, inti setiap evaluasi adalah pengadaan informasi bagi pihak pengelola proses
belajar mengajar untuk membuat macam-macam keputusan. Dalam rangka inilah evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional secara komprehensif yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Dua, sebagai umpan balik yang berguna bagi tindakan berikutnya, di mana segi-segi yang sudah dicapai lebih ditingkatkan lagi dan segi-segi yang dapat merugikan sebaiknya mungkin dihindari. Ketiga, bagi peserta didik, evaluasi berguna untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar, mengetahui bahan pelajaran yang diberikan dan dikuasainya. Bagi masyarakat, untuk mengetahui hasil atau tidaknya program-program yang dilaksanakan. 4. Untuk umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan melakukan remedial. 5. Untuk menentukan angka kemajuan dan hasil belajar. 6. Untuk menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat. 7. Untuk mengenal latar belakang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Evaluasi dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui taraf kesiapan daripada peserta didik untuk menempuh suatu program tertentu. 2. Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses belajar mengajar yang telah dilaksanakannya. 3. Untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang kita ajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau mengulang kembali bahan-bahan pelajaran yang telah lampau. 4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan atau jenis jabatan yang cocok untuk anak tersebut. 5. Sebagai penentu apakah seorang anak dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas semula. 6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. 7. Untuk menafsirkan apakah peserta didik cukup matang untuk kita lepaskan ke dalam masyarakat atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 8. Untuk mengadakan seleksi. C. Tujuan evaluasi. Sesuai dengan fungsi evaluasi yang telah dikemukakan, evaluasi mempunyai tujuan seperti berikut. Yang pertama, dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi, terkadang tujuan evaluasi yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. 2. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. 3. Dalam fungsi evaluasi sebagai pemberi informasi untuk menentukan apakah seorang anak dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas semula. 4. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan evaluasi bertujuan untuk menentukan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. 5. Evaluasi dalam rangka kegiatan belajar mengajar yang dikenal dengan istilah tes awal, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. 6. Dalam fungsi evaluasi sebagai faktor penentu apakah seorang siswa dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas semula. 7. Secara intuitif, seseorang guru dalam mengajar telah berusaha untuk memilih metode mengajar yang paling tepat dengan kondisi siswa, lingkungan, dan materi. D. Kedudukan evaluasi. Sesuai dengan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar beberapa sebelum, selama, dan sesudah kegiatan berlangsung. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan observasi. Jadi, kedudukan evaluasi pendidikan ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, terdiri dari 3 jenis, yaitu sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ditinjau dari sudut transformasi pendidikan, kedudukan evaluasi untuk mengevaluasi calon siswa peserta komponen kegiatan belajar mengajar beserta komponen-komponen penunjangnya seperti guru, metode dan pendekatan, materi, sumber alat pelajaran, dan sarana lainnya, lingkungan, lulusan, tujuan, dan umpan balik dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang akan datang.
Prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi dimaksudkan sebagai langkah-langkah terurut yang harus ditempuh dalam melaksanakan evaluasi. Master Burhari 1972 menyatakan bahwa langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis, dan penafsiran. Dalam tahapan perencanaan meliputi merumuskan tujuan evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Tahap perencanaan adalah menentukan aspek-aspek yang akan dilaksanakan, yang akan dievaluasi. Melalui evaluasi yang akan digunakan, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi. Selanjutnya, tahapan pengumpulan data terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor, dilanjutkan dengan pengelompokan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Langkah-langkah tersebut dinamakan langkah verifikasi data. Setelah diverifikasi, data tersebut dianalisis atau diolah dengan menggunakan teknik analisis statistik atau non-statistik. Tahap terakhir dalam prosedur evaluasi adalah interpretasi, pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Dan interpretasi ini dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional. Interpretasi hasil belajar bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain-lain. Ruang lingkup evaluasi. Sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah, khususnya tujuan pengajaran matematika, pembahasan ruang lingkup evaluasi yang akan dibahas adalah mengenai: pertama, objek evaluasi. Objek atau sasaran evaluasi adalah sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi. Objek evaluasi terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Masukan input. Evaluasi sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar, tidak memandang siswa sebagai objek evaluasi, sebab objek evaluasi berkenan dengan siswa hanyalah sebagian dari karakteristik siswa tersebut. Karakteristik siswa sebagai input dalam proses belajar mengajar yang diverifikasi mencakup 4 hal, yaitu: pertama itu kemampuan, di mana calon siswa harus memiliki kemampuan dasar yang cocok untuk dapat mengikuti program dalam suatu sekolah atau tempat pendidikan. Yang kedua itu kepribadian. Kepribadian adalah sifat yang terdapat pada diri seseorang individu yang tercermin dalam tingkah laku. Yang ketiga itu sikap. Sikap lebih cenderung bersifat psikis daripada fisik. Yang keempat inteligensi, di mana inteligensi berkenaan dengan kemampuan berpikir. B. Proses. Proses adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai sasaran dan media sistem, administrasi, guru, dan proses personal lainnya. Dalam ruang lingkup lebih sempit, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar matematika, pemeriksaan dan pemberian nilai untuk setiap langkah pengajaran matematika berupa langkah-langkah pembuktian atau penyelesaian terinci, sistematik, disertai alasan logis bisa dikatakan sebagai evaluasi proses. C. Keluaran output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini, yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar proses dilaksanakan, baik untuk satu kali pertemuan, satu semester, atau bahkan setelah lulus pada tingkatan terakhir. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkatan pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ialah tes prestasi belajar, tes hasil belajar, evaluasi hasil belajar, atau ujian nasional. Dalam hal ini, objek yang dievaluasi adalah peserta belajar atau hasil belajar siswa, bukan siswa secara utuh, melainkan salah satu karakteristik siswa.
Yang ketiga itu tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkatan kognitif, Loss, Moss, dan Hot. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Makna autentik adalah kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. B. Jenis-jenis penelitian autentik pada tingkatan kognitif, Loss, Moss, dan Hot. Kurikulum 2013 menetapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan instrumen yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap. Kedua, teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan pendidikan menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik. 3. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan pendidikan menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. C. Penilaian berorientasi HOT. Pertama, pengertian HOT. Soal-soal HOT merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. 2. Karakteristik soal HOT. A. Mengukur kemampuan tingkat tinggi. B. Berbasis masalah kontekstual. C. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOT, sikap dan perilaku positif dan dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. D. Proses penilaian dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. E. Menggunakan bentuk soal yang beragam. 3. Tingkatan kognitif, yang dimana menciptakan, mengevaluasi, menganalisis sebagian dari HOT, menerapkan, memahami itu MOS, dan mengingat itu LOS. Yang keempat yaitu karakteristik dan penyusunan soal HOT. A. Pengertian HOT. Soal HOT merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal-soal HOT pada karakteristik asesmen mengukur kemampuan. Yang pertama, transfer suatu konsep ke konsep lain. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari kaitan dan berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. 5. Menelaah ide dan informasi secara kritis. B. Karakteristik soal HOT. Pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh setiap peserta didik. 2. Berbasis permasalahan kontekstual. Berikut ini diuraikan 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACH. Yang pertama, relating. Asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. 2. Experiencing. Asesmen yang ditekankan kepada penggalian, penemuan, dan penciptaan. 3. Yaitu applying. Assessment yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat itu communicating. Assessment yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan, model pada kesimpulan konteks masalah. Kelima itu transferring. Assessment yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas
ke dalam situasi atau konteks baru. Ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik adalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik mengkonstruksi responnya sendiri, bukan sekadar memilih jawaban yang tersedia. Yang kedua, tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata. Ketiga, tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, tetapi memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar. Tiga, menggunakan bentuk soal beragam. Terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butiran soal Hodge yang digunakan pada model pengujian PISA sebagai berikut. Yang pertama itu pilihan ganda. Pada umumnya, soal-soal Hodge menggunakan stimulus yang bersumber pada stimulus nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal STEM dan pilihan jawaban option. Kedua itu pilihan ganda kompleks, benar, salah, atau iya atau tidak. Soal bentuk pilihan ganda kompleks bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah secara komprehensif yang berkaitan antara pernyataan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana soal pilihan ganda, biasa soal-soal Hodge yang berbentuk pilihan ganda kompleks yang membuat stimulus yang bersumber pada stimulus kontekstual, yaitu yang ketiga itu istilah singkat atau melengkapi soal. Isian singkat atau melengkapi adalah soal yang menuntut peserta tes untuk mengisi jawaban singkat dengan cara mengisi kata, frase, angka, atau simbol. Karakteristik soal isian singkat atau melengkapi adalah sebagai berikut. Pertama, bagian kalimat yang harus dilengkapi sebaiknya hanya satu bagian dalam ratio butir soal, dan paling banyak dua bagian supaya tidak membingungkan siswa. Dua, jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat dan pasti, yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat, atau waktu. Jawaban yang benar diberikan skor 1 dan jawaban yang salah diberikan skor 0. Jawaban singkat selanjutnya itu jawaban singkat atau pendek. Oleh soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frase terhadap suatu pertanyaan. Karakteristik soal jawaban singkat adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat pertanyaan langsung atau kalimat perintah. Kedua, pertanyaan atau perintah harus jelas agar pada jawaban yang singkat. Ketiga, panjang kata atau kalimat yang harus dijawab oleh siswa pada semua soal disusun relatif sama. 4, hindari penggunaan kata, kalimat, atau frase yang diambil langsung dari buku teks, sebab akan mendorong siswa untuk sekadar mengingat atau menghafal apa yang tertulis di buku. Selanjutnya itu uraian. Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang menjawab menurut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimat sendiri dalam bentuk tertulis. C, langkah-langkah penyusunan soal Hodge. Untuk menulis soal Hodge, penulisan soal dituntut untuk menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Selain itu, uraian materi yang akan ditanyakan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, dalam penulisan soal Hodge dibutuhkan penggunaan materi ajar, keterampilan dan menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal Hodge. Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal Hodge. Kedua, menyusun kisi-kisi soal. Ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. 4, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. 5, membuat pedoman penskoran Rubik atau kunci jawaban. Contoh materi pada sekolah SMP atau MTS, di mana itu materi bangun datar. Diketahui sebuah tangga yang terdiri dari 14 anak tangga memiliki total ketinggian 252 cm seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.
Beberapa ketinggian masing-masing dari 14 anak tangga tersebut. Jawab, diketahui tinggi 252 cm. Tinggi setiap pijakan dari 14 pijakan adalah sama dengan tinggi total dibagi dengan banyak pijakan. Itu sama dengan 252 dibagi 14 itu sama dengan 18 cm. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.